Namaku Ratri. 3 tahun lalu, aku kehilangan segalanya dalam semalam. Keluarga, rumah, bahkan nama di kartu keluargaku. Aku tak pernah menyangka, keluargaku sendiri yang memutuskan semua ikatan hanya karena aku memilih bertahan dengan keputusan hidupku. Saat itu aku masih berusia 24 tahun. Aku bekerja di sebuah butik kecil di kota, dan aku adalah satu-satunya yang menanggung biaya hidup ibu setelah ayah meninggal. Tapi semua berubah sejak Bayu, adikku, meminjam uang dalam jumlah besar untuk bisnisnya yang katanya pasti untung besar. Aku tak punya uang sebanyak itu, apalagi tabunganku hanya cukup untuk kebutuhan dasar. Aku menolak permintaannya, bukan karena tak sayang, tapi karena aku tahu bisnis yang ia maksud hanyalah proyek asal-asalan yang sudah banyak memakan korban. Namun, penolakanku justru menjadi awal dari semuanya. Bayu menuduhku egois, dan perlahan sikap ibu pun berubah. Sampai suatu malam, aku dipanggil ke ruang tamu. Ibu duduk di kursi sambil memegang selembar berkas. Matanya dingin. "Mulai besok, kamu bukan lagi bagian dari keluarga ini," katanya singkat. Aku menatapnya tak percaya. Ia menggeser berkas itu padaku. Aku membaca, dan darahku terasa berhenti mengalir. Itu adalah salinan kartu keluarga baru, dan namaku tak ada di sana. "Apa maksudnya, Bu? Ini bercanda, kan?" Suaraku bergetar. Ibu hanya menghela napas. "Kamu sudah tak menghormati keluargamu. Lebih baik kamu hidup sendiri." Malam itu, tanpa banyak bicara, aku diusir. Aku hanya membawa satu koper berisi beberapa pakaian dan sedikit tabungan. Rasanya seperti semua yang aku miliki hilang dalam sekejap. Tidak ada pelukan, tidak ada permintaan maaf, hanya tatapan dingin dan pintu yang tertutup di belakangku. Hari-hari setelah itu adalah yang terberat. Aku harus pindah ke kamar kos sempit di pinggir kota. Aku bekerja dari pagi hingga malam, mengandalkan penghasilan pas-pasan untuk bertahan hidup. Tidak ada satupun pesan atau telepon dari mereka. Di mata mereka, aku sudah mati. Waktu berjalan. Luka itu perlahan membentuk dinding tebal di hatiku. Aku belajar hidup tanpa mereka. Meski di setiap ulang tahun atau hari raya, rasa rindu itu kembali menyayat. Aku mencoba menghapus kenangan, tapi terkadang bau masakan ibu atau suara tawa Bayu di jalan membuatku ingin menangis. Lalu, suatu sore hujan deras, aku baru saja pulang dari tempat kerja. Pakaian dan sepatuku basah kuyup. Saat aku membuka pintu kos, aku menemukan sebuah amplop di lantai, tanpa nama pengirim. Tanganku gemetar saat membukanya. Isinya hanyalah selembar kertas bertuliskan, "Ratri, pulanglah. Kami butuh kamu. Segera." Tidak ada tanda tangan, tidak ada penjelasan. Tapi aku tahu, itu tulisan tangan ibu. Hatiku berdegup kencang. Kenapa sekarang? Setelah 3 tahun tanpa kabar, tiba-tiba mereka mencariku. Apa yang terjadi? Aku memandangi hujan di luar, sementara pertanyaan itu berputar di kepalaku. Aku mencoba mengabaikannya, tapi malam itu aku tak bisa tidur. Bayangan wajah ibu, rumah masa kecilku, dan kata "butuh" terus menghantui. Esok paginya, saat sedang membereskan meja kerja, ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Aku ragu untuk mengangkatnya, tapi akhirnya ku pencet tombol hijau. "Ratri?" Suara di seberang terdengar berat dan gugup. "Itu suara Bayu. Kita perlu bicara. Tolong, datanglah ke rumah. Ini darurat." Aku terdiam. Suara yang dulu memanggilku kakak kini terdengar penuh kecemasan. Aku ingin marah, ingin berteriak, ingin menanyakan di mana mereka saat aku terpuruk. Tapi ada sesuatu di nada bicaranya yang membuatku tahu, ini bukan permintaan biasa. Kalau kamu tak mau datang demi kami, datanglah demi ibu. Kalimat itu membuatku terhenti. Apa yang terjadi pada ibu? Aku menatap keluar jendela kantor. Hujan mulai mereda, tapi hatiku semakin dilanda badai. Aku tak tahu apakah harus menuruti permintaan itu atau membiarkan masa lalu tetap terkubur. Tapi sesuatu di dalam diriku berbisik, ini adalah awal dari sesuatu yang akan mengubah hidupku lagi.
Aku duduk di tepi ranjang kos yang sempit. Ponsel masih tergenggam di tangan. Kata-kata Bayu terus terngiang di kepalaku. Demi ibu. 3 tahun lalu. Kata, demi, dari mulutnya berarti pengorbanan yang hanya dilakukan olehku. Demi keluarganya, demi bisnisnya, demi egonya. Tapi sekarang, nada suaranya berbeda. Seperti seseorang yang terdesak. Malam itu aku mencoba memejamkan mata. Tapi setiap kali hampir tertidur, bayangan wajah ibu muncul. Bukan tatapan dinginnya malam aku diusir, tapi tatapan lembut yang dulu selalu menunggu kepulanganku di depan pintu. Pagi harinya, aku memutuskan untuk izin dari butik. Urusan keluarga, kataku singkat pada pemilik butik yang hanya mengangguk tanpa banyak bertanya. Di dalam hati, aku tahu ini adalah keputusan yang bisa membuka luka lama, atau menutupnya untuk selamanya. Aku naik bus menuju kampung halamanku. Sepanjang perjalanan, mataku memandangi jendela, melihat hujan sisa semalam yang masih menetes di daun-daun. Rasanya aneh, perjalanan yang dulu kulakukan setiap minggu kini terasa asing dan berat. Setiba di dekat rumah, langkahku melambat. Rumah itu masih sama, cat krem yang mulai pudar, pagar besi hitam, dan pohon mangga di halaman. Tapi suasananya berbeda, sepi, tanpa suara tawa atau aroma masakan yang biasa menyambutku. Pintu terbuka, dan Bayu muncul. Wajahnya tampak lebih tua dari terakhir kali kulihat. Matanya sayu, dan tubuhnya sedikit kurus. "Kak," suaranya serak. Aku hanya mengangguk, menjaga jarak. "Masuklah," katanya, memberi jalan. Aku melangkah masuk, dan aroma lembab menyambutku. Ruang tamu itu masih sama, tapi ada tumpukan kardus di sudut, seolah rumah ini sedang bersiap untuk ditinggalkan. "Di mana ibu?" tanyaku. Bayu menelan ludah. "Di kamar." "Dia sakit keras, Kak. Sejak 2 bulan lalu. Dokter bilang, butuh operasi segera." Tapi, suaranya terhenti. Aku menunggu, tapi ia hanya menunduk. Aku mulai merasa curiga. "Tapi apa, Bayu?" Dia menarik napas panjang. Kita bangkrut, Kak. Bisnis yang dulu itu gagal total. Hutang menumpuk. Rumah ini akan disita kalau kita tak bisa melunasinya." Aku memejamkan mata. Sebagian diriku ingin mengatakan, bukankah aku sudah memperingatkanmu 3 tahun lalu? Tapi saat melihat wajah Bayu yang pucat, amarah itu terasa hambar. "Kenapa kalian mencariku sekarang?" tanyaku, suara nyaris berbisik. "Karena hanya kamu yang bisa membantu," jawabnya, tanpa berani menatap mataku. Hatiku terasa diremas. Mereka menghapus namaku dari kartu keluarga, mengusirku tanpa penjelasan. Lalu sekarang berharap aku menyelamatkan mereka? Aku bangkit, melangkah menuju kamar ibu. Pintu itu sedikit terbuka, dan dari celahnya aku melihat tubuhnya terbaring lemah di ranjang. Rambutnya yang dulu hitam kini memutih sebagian. Nafasnya berat, dan di samping ranjang ada botol-botol obat yang hampir kosong. Tanganku bergetar saat menyentuh gagang pintu. Saat aku masuk, mata ibu perlahan terbuka. Ada jeda panjang sebelum ia akhirnya tersenyum samar. "Ratri." Suaranya serak, nyaris tak terdengar. Aku duduk di samping ranjang, mencoba menahan air mata. "Kamu pulang," katanya pelan. Aku mengangguk. "Ya, Bu, aku pulang." Dia mencoba mengangkat tangannya, dan aku meraih jemarinya yang dingin. "Maafkan Ibu, maafkan semua yang pernah terjadi," bisiknya. Kata-kata itu menghujam hatiku. Aku ingin memaafkan, tapi luka itu terlalu dalam. Namun saat melihat tubuhnya yang ringkih, aku tahu, dendam tak akan mengubah apapun. Bayu berdiri di ambang pintu, menatap kami. "Kak, kalau kita tak dapat uang untuk operasi minggu ini, Ibu," dia tak melanjutkan. Aku menatapnya. "Kamu pikir aku punya uang sebanyak itu?" Wajahnya jatuh. "Kamu sekarang kan kerja di kota. Aku kira." Aku memotong. "Penghasilanku bahkan pas-pasan untuk bayar kos dan makan, Bayu." Tapi, aku berhenti sejenak.
menatap ibu yang terpejam. Aku akan cari cara. Bayu menatapku. Matanya sedikit berbinar. Tapi aku tahu, ini bukan hanya soal mencari uang. Ini soal menghadapi masa lalu yang sudah mereka kubur. Dan memutuskan apakah aku benar-benar masih bagian dari keluarga ini. Saat malam tiba, aku tidur di ruang tamu, memandangi langit-langit yang penuh retakan. Di luar, suara hujan kembali turun. Aku tahu, hari-hari ke depan akan menjadi ujian terberat. Bukan hanya soal uang, tapi soal hatiku sendiri. Dan entah kenapa, aku punya firasat. Krisis yang mereka maksud bukan hanya tentang kesehatan atau uang. Ada sesuatu yang lebih besar menunggu untuk terungkap. Keesokan paginya, aku terbangun lebih awal dari biasanya. Suara ayam berkokok di kejauhan bercampur dengan aroma kayu basah sisa hujan semalam. Rumah ini begitu sunyi. Hanya terdengar suara napas berat ibu dari kamar. Aku memutuskan untuk berjalan ke pasar membeli sarapan. Saat kembali, aku melihat Bayu sedang duduk di teras, menatap ponselnya dengan wajah tegang. "Kamu mau kemana pagi-pagi begini?" Tanyanya begitu melihatku. "Mau belikan bubur untuk ibu. Lagi pula udara pagi di sini masih enak." Jawabku datar. Dia hanya mengangguk, tapi dari raut wajahnya aku bisa membaca. Ada sesuatu yang ia sembunyikan. Saat sarapan, aku mencoba memancing pembicaraan. "Bayu, waktu itu, 3 tahun lalu, kenapa sebenarnya kalian menghapus namaku dari kartu keluarga?" Bayu menunduk, tangannya menggenggam sendok, tapi tidak bergerak. "Itu bukan keputusan aku, Kak. Itu permintaan Bapak." Jantungku berdegup lebih cepat. "Permintaan Bapak? Tapi kenapa?" Dia terdiam lama. Aku menunggu, menatapnya tajam. Akhirnya ia berkata pelan, "Bapak marah besar waktu tahu kamu menolak pinjaman dari investor yang dia rekomendasikan. Katanya, kamu memalukan nama keluarga. Karena gara-gara itu dia kehilangan kesempatan besar. Dia menganggap kamu membangkang." Aku memejamkan mata. Jadi hanya karena aku tak mau masuk ke lingkaran bisnis yang penuh risiko, mereka mencoret namaku? Semua rasa sakit itu kembali. Aku masih marah, Bayu," kataku akhirnya. "Aku tahu, Kak, dan aku nggak bisa minta kamu langsung memaafkan. Tapi, ibu benar-benar butuh kamu sekarang." Seharian itu aku membantu membersihkan rumah dan merapikan kamar ibu. Saat sedang membuang sampah dari gudang, aku menemukan sebuah kotak kayu kecil. Kotak itu terkunci, tapi salah satu sisinya retak. Rasa penasaranku langsung bangkit. Aku mencoba membukanya, dan di dalamnya ada beberapa dokumen lama. Salah satunya membuat nafasku tercekat. Sebuah sertifikat tanah atas nama ibu, tapi di bawahnya ada tanda tangan penjualan, dengan nama Bayu. Aku langsung menghampiri Bayu yang sedang duduk di ruang tamu. "Kamu jual tanah warisan ibu?" tanyaku dengan suara bergetar. Dia kaget, matanya melebar. "Kak, aku..." "Jawab," bentakku. Dia menghela napas panjang. "Itu satu-satunya cara untuk membayar hutang Bapak waktu itu. Kalau enggak, rumah ini sudah lama disita. Aku enggak punya pilihan." Aku memandangnya tajam. "Tapi kamu bahkan enggak bilang ke aku. Dan sekarang, kalian datang padaku lagi." Bayu menunduk, tak sanggup menatap mataku. "Kak, aku tahu aku salah. Tapi aku janji, kalau ibu sembuh, kita akan cari cara untuk mengembalikan semua." Kemarahan dan rasa kecewa bercampur menjadi satu. Aku ingin pergi, meninggalkan semua ini. Tapi setiap kali aku melihat ibu yang lemah di ranjang, hatiku menolak. Sore itu, aku duduk di teras bersama ibu. Dia sudah sedikit lebih segar, meski suaranya masih lemah. "Ratri, kamu pasti kecewa sama ibu," katanya tiba-tiba. Aku terdiam. Ibu dulu terlalu percaya sama Bapak dan Bayu. Ibu kira semua untuk kebaikan keluarga. Tapi ternyata, banyak keputusan yang salah. Lanjutnya, matanya berkaca-kaca. Aku menggenggam tangannya. "Bu, aku nggak mau lagi bahas masa lalu.
Yang penting sekarang ibu sembuh dulu. Dia tersenyum tipis. Tapi di balik senyum itu aku melihat sesuatu. Seperti rasa takut. Ratri, kalau nanti terjadi apa-apa sama ibu, tolong jangan percaya begitu saja sama semua orang, ya. Kata-katanya membuat bulu kuduku berdiri. Maksud ibu? Dia hanya menggeleng, lalu memejamkan mata, seolah lelah untuk menjawab. Malamnya, saat semua sudah tidur, aku mendengar suara berbisik dari ruang tamu. Aku mengendap, mencoba menguping. Besok harus kita putuskan, kalau enggak, semuanya keburu ketahuan. Suara Bayu. Aku tahu, tapi kalau Ratri tahu, dia nggak akan mau bantu. Suara seorang pria yang ternyata adalah bapak. Hatiku tercekat. Mereka sedang menyembunyikan sesuatu dariku. Dan entah kenapa, aku merasa krisis yang mereka maksud bukan hanya tentang uang atau kesehatan ibu. Ada rahasia besar yang sedang mereka lindungi, dan aku ada di tengah pusarannya. Pagi itu udara terasa aneh, dingin, tapi bukan dingin yang menenangkan. Dingin yang membuat kulit merinding. Aku bangun lebih awal, tapi bukan karena segar. Semalaman aku sulit tidur, memikirkan percakapan rahasia yang kudengar antara Bapak dan Bayu. Aku memutuskan untuk berpura-pura tidak tahu. Setidaknya sampai aku mendapatkan bukti yang jelas. Sambil menyiapkan sarapan untuk ibu, aku mengamati gerak-gerik mereka. Bayu terlihat gelisah. Jarinya mengetuk meja tanpa henti. Bapak beberapa kali melirikku, lalu cepat-cepat memalingkan wajah. Ibu tidurnya nyenyak semalam. Tanyaku kepada bapak. Lumayan. Jawabnya singkat. Nada suaranya terdengar kaku. Seakan ia takut bicara terlalu banyak. Setelah sarapan, aku pergi ke apotek untuk membeli obat tambahan. Di perjalanan pulang, aku bertemu dengan seorang tetangga lama, Bu Mira. Wajahnya tampak terkejut melihatku. Ratri? Ya ampun. Kamu pulang? Sudah lama sekali. Katanya sambil memelukku. Iya, Bu. Lagi jagain ibu. Dengar kabar beliau sakit. Jawabku. Dia terdiam sesaat, lalu menatapku dengan raut ragu. Kamu sudah tahu, Erate? Aku mengernyit. Tahu apa, Bu? Nggak apa-apa. Nanti saja. Kamu hati-hati, ya. Katanya buru-buru, lalu pergi. Kata-katanya membuatku semakin curiga. Ada yang sengaja disembunyikan dariku, dan sepertinya bukan hal kecil. Sore itu, aku duduk di kamar ibu, mencoba mengajaknya mengobrol santai. Tapi tiba-tiba, pintu rumah diketuk keras. Bapak yang membukanya, dan dari celah pintu aku melihat dua pria berjas hitam berdiri. Salah satunya membawa map tebal. Pak Dharma, kami datang untuk membicarakan masalah hutang yang sudah jatuh tempo. Kalau tidak diselesaikan minggu ini, kami terpaksa mengambil langkah hukum, kata salah satu pria itu. Hatiku tercekat. Jadi ini krisis yang mereka maksud? Hutang besar? Bayu muncul dari kamar. Wajahnya pucat. Pak, kita bicarakan di luar saja, katanya sambil mendorong kedua pria itu keluar. Aku berdiri di ambang pintu kamar ibu, menatap bapak yang kembali masuk dengan wajah masam. Bapak hutang berapa banyak? Tanyaku dingin. Itu bukan urusanmu, jawabnya ketus. Bukan urusanku? Kalau kalian memanggilku pulang hanya untuk membantu melunasi hutang, itu jelas urusanku, seruku. Bapak memalingkan wajah. Kamu nggak akan mengerti. Aku menghela napas panjang. Kalau kalian mau aku membantu, aku harus tahu semuanya. Kalau tidak, aku pergi. Suasana menjadi tegang. Ibu yang mendengar dari kamar memanggilku pelan. Aku mendekat, dan dia menggenggam tanganku erat. Ratri, sebenarnya hutang itu karena Bapak mencoba menyelamatkan perusahaan keluarga. Tapi, ada yang lebih parah. Aku menelan ludah. Apa, Bu? Dia memejamkan mata sebentar, lalu berkata, tanah yang dijual Bayu itu, bukan hanya milik ibu. Separuhnya milik keluarga almarhum pamanmu. Dan mereka baru tahu tahun lalu. Sekarang mereka menuntut. Aku terpaku.
Jadi ini bukan sekadar masalah hutang. Ini juga masalah hukum yang bisa menyeret seluruh keluarga. Malamnya, aku memutuskan keluar sebentar untuk menenangkan pikiran. Di jalan setapak menuju warung, aku kembali bertemu Bu Mira. Kali ini dia memanggilku. Erate, aku tahu aku nggak seharusnya ikut campur. Tapi kamu harus hati-hati. Waktu kamu dicoret dari kartu keluarga, itu bukan hanya karena masalah investor. Ada sesuatu yang bapakmu takut kamu temukan. Aku menatapnya dengan penuh tanya. Maksud ibu? Dia mendekat dan berbisik. Bapakmu pernah menjaminkan identitas keluarganya, termasuk namamu, untuk sebuah transaksi besar. Kalau itu terbongkar, bisa-bisa kamu ikut terjerat. Darahku seakan berhenti mengalir. Jadi selama ini, bukan hanya masalah ego. Aku benar-benar dijauhkan agar tidak mengetahui risiko yang bisa menjerumuskanku. Saat aku pulang, kulihat Bayu duduk di teras, memegang map yang tadi dibawa oleh pria berjas. Aku berdiri di depannya. Kasih aku lihat, kataku tegas. Dia terdiam, lalu menyerahkan map itu. Begitu kubuka, mataku langsung membesar. Di dalamnya ada dokumen pinjaman bank, dengan tanda tangan palsu atas namaku. Aku merasakan amarah bercampur sakit hati membuncah. Kalian meminjam uang atas nama aku. Bayu menunduk. Aku nggak punya pilihan, Kak. Bapak bilang, ini satu-satunya cara menyelamatkan keluarga. Aku berdiri sambil menggenggam map itu erat. Kalau kalian pikir aku akan tinggal diam setelah tahu ini, kalian salah besar. Dalam hati, aku tahu, part ini hanya awal. Langkah selanjutnya adalah memutuskan, melindungi diriku sendiri, atau sekali lagi menyelamatkan keluarga yang pernah membuangku. Aku duduk di kamar sendirian, memandangi map berisi dokumen pinjaman yang mencatut namaku. Rasanya seperti terjebak di antara dua jurang. Satu jurang berisi keluarga yang tega mengkhianatiku, satu lagi berisi hukum yang bisa menelanku kapan saja. Di luar, terdengar suara Bapak dan Bayu berdebat. Aku tak peduli. Yang kupikirkan sekarang adalah bagaimana aku bisa keluar dari masalah ini tanpa menyerahkan diriku bulat-bulat pada mereka. Ponselku bergetar. Nomor tak dikenal. Halo. Ini Bu Ratri? Kami dari pihak bank. Kami ingin mengonfirmasi pertemuan besok terkait restrukturisasi hutang. Apakah Anda bisa hadir? Darahku mendidih. Jadi mereka bahkan sudah menjadwalkan pertemuan atas namaku tanpa sepengetahuanku. Setelah menutup telepon, aku memutuskan untuk bertindak. Aku menghubungi seorang teman lama, Yanto, yang sekarang bekerja sebagai pengacara. Kami janjian bertemu malam itu di sebuah kafe kecil. Saat bertemu, aku langsung menunjukkan dokumen pinjaman itu. Yanto memeriksanya dengan teliti. Ini jelas tanda tangan palsu. Kamu bisa menuntut balik, katanya. Tapi itu berarti aku akan menyeret keluargaku sendiri ke meja hijau, jawabku pelan. Ratri, mereka sudah menyeret kamu duluan. Bedanya, kamu belum menyadarinya waktu itu. Kata-kata Yanto menusuk, tapi aku tahu dia benar. Keesokan harinya, aku pulang membawa sebuah rencana. Aku duduk di ruang tamu bersama Bapak dan Bayu. Kita akan ke bank besok. Kataku tenang. Bapak menghela napas lega. Syukurlah kamu mau membantu. Tapi, aku menatap mereka bergantian. Aku akan datang bersama pengacara. Dan semua transaksi yang mencatut namaku akan dihapus dari tanggung jawabku. Kalau tidak, aku tidak ikut campur. Wajah Bapak langsung berubah. Kamu mau mempermalukan keluarga sendiri? Aku menatapnya dingin. Keluarga yang mana? Keluarga yang dulu mencoretnya dari kartu keluarga, atau keluarga yang memalsukan tanda tangannya untuk menutup hutang? Bayu terlihat panik. Kak, tolong, kalau kita nggak dapat restrukturisasi, rumah ini bisa disita. Aku menarik napas panjang. Kalau rumah ini harus hilang untuk menghentikan kalian merusak hidupku, biarlah. Suasana hening. Lalu ibu keluar dari kamar, berdiri di ambang pintu. Cukup. Suaranya tegas meski tubuhnya lemah. Bapakmu yang memulai semua ini.
Kalau Ratri mau membersihkan namanya, ibu setuju. Aku tidak mau dia ikut terjerat. Bapak menatap ibu dengan ekspresi yang sulit dibaca. Kamu membela dia? Ibu mengangguk. Ya, dia anakku. Dan aku menyesal membiarkanmu mengusirnya dulu. Aku hampir menitikkan air mata. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku merasa ada seseorang yang benar-benar di pihakku. Esoknya, kami pergi ke bank. Aku bersama Yanto, sementara Bapak dan Bayu duduk di sisi lain meja. Pertemuan berlangsung panas. Yanto memaparkan bukti tanda tangan palsu, lengkap dengan analisis ahli grafologi. Pihak bank terkejut dan langsung memisahkan kewajiban hukum atas namaku. Setelah 2 jam, kesepakatan tercapai. Aku bebas dari semua tanggungan, dan sisanya menjadi kewajiban Bapak serta Bayu. Hutang mereka memang tak hilang, tapi setidaknya namaku bersih. Keluar dari bank, Bapak berjalan tanpa menatapku. Bayu hanya menunduk. Wajahnya penuh kekesalan. Ibu menggenggam tanganku erat. Kamu sudah melakukan hal yang benar, katanya lirih. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan untuk pergi. Sebelum berangkat, aku meninggalkan sebuah amplop berisi sejumlah uang di meja makan, cukup untuk membantu ibu berobat beberapa bulan ke depan. Bapak berdiri di teras. Kali ini menatapku. Kamu benar-benar pergi lagi? Aku mengangguk. Aku sudah kembali, dan aku sudah tahu alasannya. Tapi sekarang, aku juga tahu, aku tak lagi punya tempat di sini. Aku melangkah pergi tanpa menoleh. Di ujung jalan, aku menarik napas panjang. Ada rasa lega, meski masih tertinggal luka. Tapi aku tahu satu hal, meskipun dulu mereka mencoretnya dari kartu keluarga, kini aku tak lagi menganggap diriku bagian dari daftar mereka. Aku sudah punya hidupku sendiri, dan tak ada yang bisa mencoretnya. Air mata ini bukan lagi karena sakit hati, tapi karena aku akhirnya bisa melepaskan beban masa lalu. Aku memilih untuk memaafkan, bukan demi mereka, tapi demi diriku sendiri. Karena aku tahu, hidup ini terlalu singkat untuk terus terjebak dalam dendam. Dan kini, aku berdiri di hadapan mereka bukan sebagai korban, tapi sebagai pemenang. Kalau cerita ini berhasil menyentuh hatimu, jangan lupa like, tulis pendapatmu di komentar, dan tekan tombol subscribe supaya kamu nggak ketinggalan kisah-kisah emosional lainnya di channel ini.